Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkannya kepada kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dengan melipat gandakan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga salawat itu membuat kita kepada Nabi semakin merasa dekat, dan di akhirat mudah-mudahan kita diizinkan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi melalui kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Di bab ke-18 beliau membahas babun nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan dari segala bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Sudah kita bahas bersama bagaimana sesungguhnya bid'ah itu tidak ada yang hasanah menurut Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau menurut orang tentu ada sebagian ulama mengatakan sebagian bid'ah ada yang hasanah. Sahih adanya. Nah, kemudian di bab ke-19 beliau menyebutkan babun fi man sanna sunnatan hasanah au sayyi'ah, bab tentang orang yang mencontohkan contoh yang baik, mensunnahkan sunnah yang baik, au sayyi'ah, atau mencontohkan contoh yang buruk, atau sunnatan sayyi'ah. Ini diambil dari hadis atau lafaz hadis yang akan disebutkan oleh beliau dalam bab ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha
wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'ah. Jadi diambil dari lafaz hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah dia menyebutkan larangan berbuat bid'ah dan mengadakan agama, munasabah pula untuk menyebutkan tentang pahala orang yang menunjukkan jalan kebaikan lalu diikuti orang, dan dosa orang yang mencontohkan jalan keburukan lalu dihidupkan orang. Sebagaimana ada pahala jariyah, pahala yang mengalir, ada juga dosa jariyah, dosa yang mengalir. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menunjukkan atau mengatakan kepada kita contoh yang baik mengalirkan pahala dan contoh yang buruk mengalirkan dosa. Sebagian orang menafsirkan kalimat man sanna fil islami sunnatan hasanah dan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah menjadi dalil bolehnya berbuat bid'ah hasanah. Padahal Imam An-Nawawi menjadikan sebagai larangan berbuat bid'ah hasanah. Berbuat bid'ah. Nah, subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau akal itu penuh dengan syubhat, maka yang sehat-sehat pun akan jadi penyakit. Dalil yang sahih pun akan menjadi syubhat. Oleh sebab itu, maka siapa yang cenderung sesat, Allah sesatkan hatinya. Maka kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kecenderungan sesat. Nah, apakah benar hadis ini bisa dijadikan contoh atau dalil sebagai bid'ah hasanah? Kayaknya bersabarlah dulu besok ketika kita baca hadisnya. Bisa sabarnya? Alhamdulillah, besok lah ya. Kita mulai dulu dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Besok ketika kita baca hadisnya, insya Allah kita terangkan seterang-terangnya yang kita bisa. Berkata Al-Imam rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang mengatakan atau berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana min azwajina, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami atau pasangan-pasangan kami. Jadi kalau ibu-ibu yang berdoa tentu suami-suami kami kan. Nah, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk pandangan mata. Sojuk dia, mata menengok. Mandang ke bini, sojuk je. Mandang ke anak, sojuk. Jadi itu yang kita inginkan. Mandang ke bini, menyelewa, mandang ke anak,
Sonang. Tidak lewat itu. Ini yang diminta. Jadikan mereka sebagai penyejuk pandangan. Artinya anak-anak yang bila kita lihat menyenangkan, kita suruh taat, dan bila ditegah mereka tercegah. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa gunanya imam? Diikuti, diteladani. Kalau yang meneladani kita orang-orang yang bertakwa, berarti kita orang bertakwa, karena yang meneladani kita adalah orang-orang bertakwa. Makanya ketika disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebaik-baik manusia setelah Nabi alaihi salatu wassalam, maka sirahnya, sejarahnya menyejukkan. Dan setiap orang yang mengikuti Abu Bakar dengan sejati dan sebati, benar-benar mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jadi apa dia? Jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa. Dari sisi manapun, mendengar Al-Quran diturunkan, mendengar hadis diriwayatkan. Abu Bakar bilang, aman nabihi, kami beriman kepadanya. Di saat semua orang, apa istilahnya? Wait and see, tunggu dan lihat dulu, periksa dan teliti dulu. Abu Bakar tanpa ragu mengatakan, sami'na wa ata'na, in kana qad qala dzalik faqad sadaq. Siapapun kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pasti benar. Dah. Kalau ada orang sekarang seperti Abu Bakar, dibacakan kepadanya Al-Quran, dibacakan kepadanya hadis, lalu dia bilang sadaqallah wa sadaqa Rasul. Maksudnya sadaqallah tidak sudah selesai baca Quran, tidak itu maksudnya. Salah paham, sadaqallahul azim, ya. Bukan. Artinya Allah benar, Rasulnya benar. Maka kita katakan hadza siddiq, hadza zaman. Ini adalah siddiqnya zaman sekarang. Tapi kalau orang dibacakan kepadanya Al-Quran, lalu disampaikannya kepada hadis, dia bilang, tunggu sebentar dulu nih. Tunggu sebentar. Saya cerna dulu, saya masukkan ke logika dulu. Oh, tidak masuk. Berarti ayat ini belum bisa dipercayai makna zahirnya. Kira-kira ini masuk siddiq atau bukan? Walaupun namanya Pak Sadiq, tapi tidak sadaq ini. Sebab Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, cara berimannya tak pernah meragukan apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Nah, kira-kira yang mengikuti Abu Bakar, orang-orang bertakwa atau tidak? Pasti bertakwa. Akidahnya mantap. Kita lihat lagi di ibadahnya. Apa ibadah yang paling dicintai Allah? Salat. Buktinya ketika pulang nanti ke kampung, pulang ke akhirat, apa pembawaan yang diperiksa dulu? Salat. Ini kan banyak bawaan kita nih, insyaAllah, ya. Ada salat, ada puasa, bagi yang berduit, ada yang berharta lebih, ada zakat.
Bagi yang berilmu ada ilmu, bagi yang bertenaga, Masya Allah tenaga digunakan untuk kebaikan dan dakwah. Dah, yang punya waktunya diwakafkan, yang punya keahlian kesehatan, yang punya keahlian kontraktor, membangun dan sebagainya. Semuanya digunakan kebaikan, dibawa. Tapi ingat, yang pertama dilihat adalah salat. Kalau amak awak dulu pulang Malaysia, apa tanya dulu deh? Inggit tanya deh, ndak ada bang. Nah itulah ane mah haryongnya, kan ya? Kata lebih ni bang. Nah, kan tanya deh, apa pambono kan orang bungkus soalnya, kan ya tanya deh. Ndak pernah pergi Malaysia, ndak pernah pergi. Itu ya rugi. Tonton pernah jadi pendatang haram ke Malaysia? Dan pernah. Alhamdulillah. Pas nak pulang tertangkuk loh. Iya pas nak urus pas apa? SPLP lah kan. Nyawa memang nak mencuba. Jadi memang ndak pasal buin ke keluarga kita nah nok-nok je pai. Walaupun mereka bayu tambang di positan kan. Alhamdulillah mencuba. Coba apa lama agak. Kikosan ndak lama sana. Kikosan ndak lama. Iya, sampai 3 kali nak bangkit ndak jadi. Bisa di apa? Sampai 3 kali ndak jadi. Jazakallahu khair. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud tadi. Apa pembawaan pertama yang ditanya? Maka awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumil qiyamati shalah. Yang pertama dihitung atau dihisab adalah salat. Masya Allah, Abu Bakar dipercaya Nabi SAW menjadi imam pengganti beliau. Subhanallah. Nah, kalau andainya orang salat mengikut Abu Bakar, jadi orang bertakwa atau tidak? Makanya kalau dijadikan imamnya Abu Bakar, menjadi imam orang bertakwa. Tengok lagi masalah baca Qur'annya. Sampai-sampai Aisyah ketika ditunjuk ayahnya oleh Nabi SAW pengganti imam, Aisyah merayu Nabi, jangan suruh Abu Bakar ya Rasulullah, karena Abu Bakar tuangnya jajek. Kalau jajek bebu hati. Bebu hati itu dalam hal positif. Tidak bisa baca Quran kecuali nangis. Beko tak ganggu uang nak copek nyembel ambil dia. Jajik bono imam mahnya kan. Tidak, memang ada sebagian. Sekarang udah banyak makruf kan. Awal-awal dulu kan jarang juga nongol imam nangis salat ya. Waktu dulu. Asal-asal kan jarang ya. Nongol imam yang sampai nangis salat tarawih. Nang kodok pas ada nangis dua salat. Hati-hati banyak soalnya. Tapi kalau nangis salat tarawih lah, asal-asal tak panas ada apa? Tu nak kena dulu. Tak solat. Dan lah di kamu tak solat. Bawa pun kan nangis, nyeloju. Tak ke sampai nangis dia dah. Ia laju. Kan dah sampai nangis, mantapnya kan lewonya copek salah. Nan jenis itu masih ada siswa-siswa dulu lah. Jenis semua nak sianu dia imam banyak no hafalan ni. Ada juga lah masih. Nah, nak pecopek je. Ada kalau ceramah biar di jempe meja bulan Ramadan ni nya, lama doh ni ada. Masih ada. Kan ya? Masih ada juga mana Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap baca Quran, salat selalu menangis. Nah, lalu diikuti oleh orang Abu Bakar seperti ini. Yang mengikutinya orang bertakwa ya. Baik. Sedekah. Baca dulu dah. Semuanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau ada orang seperti ini, kita diikuti oleh orang-orang yang taat. Masya Allah. Rajin ngaji je. Deh. Acu sirul tu jam buara dulu ni. Misalnya itu subhanallah
jadi ikutan orang-orang yang taat. Maka kita diberikan Allah SWT pahala kita dan pahala orang-orang yang mengikuti. Makanya doa orang-orang saleh itu waja'alna lil muttaqina imama. Apa sebab? Semua yang dia contohkan membawa ketakwaan sehingga dia jadi ikutan orang-orang yang bertakwa tadi. Jadi luar biasa doa ini kaum muslimin dan muslimat Allah. Kenapa tidak? Ini doa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai ayat walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berarti ada juga munasabahnya tuh Syekh. Memang keluarga harus tenang dan bahagia, dan itu keluarga orang bertakwa. Jadi nampaknya juga dalam berkeluarga pun jadi contoh bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi pertama, hablana min azwajina. Sebab kalau pasangan hidup kita, keluarga kita, istri dan atau suami kita tidak orang-orang yang menyejukkan pandangan, tiba jadi imam tak amu khusyuk tadi, amu khusyuknya nangis je tapi nangis, tak nangis di Quran, kadang nangis di nyosi apa di sejinyo dahulunya, nangis je. Nah, ini ada jemaah umrah Ramadan tu nangis salat tarawih. Apa nangis Pak? Tak kau nangis cucunya. Pasal awak lelok sangko ke cendeknya terharu dengan suara imam salat. Pasal tak kau nangis ke cucunya. Itulah hikmahnya Allah Ta'ala ketika menyebutkan di akhir atau akhir-akhir ayat haji, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum. Apabila selesai kalian haji, tetap zikir pada Allah, ingat pada Allah sebagaimana kalian ingat pada ayah-ayah kalian. Apa sebab selesai haji kan terus tak pulang lagi kan? Terkadang ayah aja, amat, terkadang anak je bini kalau tak punya. Nah, tapi jangan lupa tetap zikir kepada Allah walaupun kalian sekarang sudah ingin dan rindu pulang ke kampung halaman. Artinya dalam ingat kepada orang tua, ingat pada ibu, ingat pada ayah, ingat pada istri, ingat pada anak, jangan lupa juga ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat, jadi inilah munasabahnya ayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi di awal bab man sanna sunnatan hasanah. Karena orang-orang yang jadi imam bagi orang yang bertakwa, jadi ikutan, jadi contoh dan teladan, mesti orang-orang mencontohkan kebaikan. Kalau tidak ada contoh keburukan, tidak orang bertakwa mengikuti. Makanya contoh bagi orang imam jadi orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka para imam, para ikutan, para teladan, yahduna bi amrina, yang dengan perintah kami mereka memberikan hidayah. Dengan perintah kami mereka memberikan hidayah. Nah, artinya di sini juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan atau menyebutkan ayat di sini. Allah mengatakan kami jadikan mereka a'immah. Siapa mereka? Ya orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang saleh tadi. A'immatan
yahduna bi amrina. Mereka menunjukkan orang jalan dengan perintah kami. Berarti juga tidak keluar dari syariat. Jadi yang mereka contohkan itu adalah perintah Allah, bukan mengada-ngada. Sekali lagi bukan mengada-ngada, tapi bi amrina. Bi amrina. Dalam surat lain sejarah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Nah, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, mas waktu kita azan dulu. Nah. Allah Allahumma rabbana
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Allah mengatakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para imam, para ikutan. Dengan apa? Dengan yahduna bi amrina. Mereka menunjukkan jalan-jalan kebaikan dengan perintah kami. Ini maknanya seseorang yang menjadikan penunjuk jalan itu mesti berilmu. Karena tidak mungkin mengetahui jalan-jalan yang diperintahkan Allah kecuali dengan ilmu. Maka siapapun yang ingin menjadikan dirinya atau dijadikan Allah dirinya sebagai ikutan dalam kebaikan, maka mesti harus selalu bermajlis ilmu. Bahkan inilah yang membuat para ulama kita, ya, walaupun mereka sudah sampai menjadi orang teralim di masanya atau di tempatnya, tapi mereka tak pernah berhenti menuntut ilmu. Kita dapatkan, masya Allah, sampai di antara mereka itu, ya, seperti Syekh Al-Albani misalnya, sehari tidak kurang dari 14 jam membaca dan menulis. 14 jam. Awak apa boleh jam? Dah lewat mulai minit. Lesau. Tenang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 14 jam sehari semalam. Yaitu sabar. Kenapa? Karena beliau paham bahwasanya dengan ilmu ini dia bisa menunjukkan jalan kepada orang lain. Jalan mana? Jalan yang Allah perintahkan, bukan jalan yang dirintis sendiri. Karena Allah katakan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah, yang menunjukkan dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi baru orang bisa sabar kalau dia yakin. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, istinbat dari kedua ayat itu, dari ayat-ayat yang makna dengan ini, bis sabri wal yaqin tunadul imamatu fid din. Bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin dicapai kepemimpinan dalam beragama. Jadi menjadi imam dalam beragama itu dalam segala hal, seperti yang saya katakan tadi, dalam bidang ilmu, orang mungkin menjadikan kita sebagai contoh, atau mungkin dalam soal mengaji, ya, si fulan tidak pernah absen dimanapun mengaji, hanya dicontoh oleh yang lain, dapat pahala. Atau dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar, masya Allah, tidak ada orang tolak mencegah, ini berani, lalu diikuti oleh orang lain, menjadi imam juga dalam dalam kebaikan, atau dalam berinfak, tidak bisa dikejar seperti Abu Bakar tadi. Umar nak mencoba untuk menandingi Abu Bakar, ternyata gagal, mana bisa, tanpa direncanakan, hanya sebagai spontanitas. Hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar, maka saya infakkan setengah. Tiba-tiba datang Abu Bakar, kalau seandainya siaran langsung misalnya bisa jauhnya kan, awas dan tadi enggak, ini enggak ada tahu kenapa, tiba-tiba datang, subhanallah, Allah yang gerakkan hatinya, dia katakan saya serahkan seluruh harta saya. Kan enggak tolak doa, kan enggak tolak, leidunya tolaknya, ada penggalangan dana, tu bawa dompet
kosong sekian. Jadi sodon dompet kau dan bandnya kan, nyala kosong kan rumah. Lama anggarkan 50.000 isinya kan. Nah, isi tu kau 1.500, tu kau 1.2 sekian. Kalau spontanitas seperti itu, subhanallah, memang Abu Bakar contoh misalnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ramai orang yang mengikuti, walaupun tidak si Abdullah Abu Bakar, tapi mereka ikut dalam berwakaf misalnya. Tidak ada kesempatan kecuali di situ ada wakafnya. Lalu diikuti orang, masya Allah. Jadi ikutan orang. Akhirnya dia menjadi ikon kalau masalah wakaf atau si fulan. Jadi menjadi ikon, jadi lambang bagi orang kaum Islam. Dan itu semuanya tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar dan yakin. Yakin akan pahala dan kebaikan yang Allah berikan. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita melihat orang-orang yakin itu. Coba bayangkan Abu Bakar lebih harata, nyawa kan mati, gila kan? Iya tak? Tapi subhanallah tetap hidup, tetap Allah berikan kecukupan. Subhanallah. Dulu Nabi SAW kalau bukan karena sabar beliau, asalkan Nabi juga orang kafir lah. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan keyakinan dia menjadi imam dalam segala kebaikan. Makanya tidak sia-sia Allah ketika menyebut dalam surat yang terpendek itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, ini dakwah, wa tawasaw bis sabr, dan selalu berusaha untuk sabar. Karena sabar itu ya seperti sebagian ahli hikmah mengatakan, suatu masalah pekerjaan besar itu direncanakan oleh orang-orang hebat dan cerdas, dan biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas, tapi diselesaikan oleh orang-orang yang sabar. Topiknya enggak wahyu ya, hanya kami yang dimandai nyombuinya kan, ketika kami rapat kan, ya merencanakan sesuatu yang besar. Itu tanya kawan, belum bisa dia buat itu ustaznya. Ayo piti contoh puluhan miliar. Awak ya. Tapi piti awak dah nengok semiliar ongko jangan kan, nengok aja ongko. Piti dah nampak. Jadi sampai loto merencanakan kok, itulah hebat. Nanti akan Allah berikan orang-orang ikhlas yang akan melaksanakannya. Orang ikhlas saja, kalau tidak sabar, tidak sampai selesai. Tengok di kanan, dan tahu menyanyinya kan ya, dan tahu non lain mana nyanyi. Akhirnya mulai mundur teratur kadang. Awak tidak tu dia tidak ikhlas, cuma kurang sabar. Iya, yang lain kan di mana dia. Setiap apa awaknya kalu kan ya, akhirnya tidak sabar. Nanti akan diselesaikan oleh orang-orang yang sabar, insyaallah taala. Kok salahnya tidak wahyu ilahi itu. Nah, tapi banyak hal itu terjadi. Jadi direncanakan oleh orang-orang yang hebat, orang cerdas, dilaksanakan oleh orang-orang yang ikhlas, diselesaikan oleh orang yang sabar. Alhamdulillah. Makanya ikut kita dalam andai dalam sedikit kecil apa, walaupun hanya sekedar merencanakan, hanya sekedar ide dan pikiran. Kenapa? Tadilah siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, diikuti oleh orang lain. Kita bukan tidak bisa, bukan tidak mau, kadang tidak mampu. Kan ibarat kata beliau Pak Menteri Agama dulu yang sudah meninggal rahimahullah taala, maksud hati nak memeluk gunung jinnya. Tapi apa daya, pi tidak nawanya. Piti tidak nawa. Ya, doa usulkan sesuatu ke beliau kan untuk masalah jemaah haji. Itu sawi.
Muka suai hati sono nak memeluk gunung. Tapi apa daya? Piti tak sampai. Dia tak jauh dari piti lah. Tu jadi polok-polok lu gunung mana lah uang punya. Nah, ada sebab piti tak sampai. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kadang kita punya ide bagus, lalu ditangkap oleh orang yang berkemampuan. Kan itu yang dilakukan Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi orang kesulitan air minum di Madinah, di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hanya masalahnya dengan mukjizat, Allah mudah saja berikan ke Nabi alaihi salatu wassalam, tunjuk situ, tapi ayu, tunjuk situ, tapi ayu. Tapi kan tak begitu mukjizat. Sah? Tak begitu karamah. Tak pakai lazum dah. Bukan. Jadi kalau ada begitu tak karamah tu dah. Kiamat tu. Nah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sampai umumkan kepada masyarakat, siapa man yashtari bi'rur rumah walahul jannah. Siapa yang siap tidak membeli telaga rumah milik Yahudi itu, ya sember ayu, sember kurma juga. Tidak salah loh. Iya. Kan mahir kan? Kurma bahan makanan pokok, ayu memang pokok juga. Cuma kan tidaklah semahal itu loh. Tapi sampai hati. Makanya mereka yang buat di Palestina gini memutus listrik, memutus air. Nyona udah untuk rontok aja itu juga nggak situ kan. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya Utsman waktu itu tidak ada di tempat. Tidak ada kawan sahabat yang siap untuk melakukan itu. Ide besar enggak? Ide besar enggak? Kenapa tidak? Ribuan umat yang akan terselamatkan. Cuma Nabi tidak punya kesanggupan waktu itu. Nabi punya pikiran, sah? Punya ide, sah? Tapi beliau tidak punya piti. Bukan beliau tidak kaya. Cuman uangnya tak pernah ada yang tersimpan. Maka Rasulullah SAW yadakhur syai'an liqadin. Nabi tak pernah nyimpan sesuatu untuk besok. Untuk dia ya, untuk keluarganya dia siapkan. Kalau beliau tak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, siapa yang menangkap itu? Tentu yang punya duit. Dan yakin, ikhlas dan sabar. Kalau tidak yakin dia tidak mau kan? Yakin dia. Akhirnya dia datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu sayembara berlaku tidak untuk dia? Saya masih boleh ikut tidak? Kata Nabi, boleh sekali. Kalau gitu saya akan beli. Masya Allah. Saya akan beli. Sendiri kan dia mampu. Kalau Rasul punya duit, dia tidak nanya lagi ke sahabat. Tapi Rasul tidak punya duit, tapi dia punya ide. Makanya ini wangilah kalau ada usulan kadang-kadang misalnya datang dari ustaz misalnya, ustaz citonya ini memang belajar mencitonya lah. Kan ada sampai salah saya citonya ustaz lain. Nabi dulu citonya. Ini cito besi kan? Buktinya kalau beliau yang punya, beliau yang selesaikan. Kan ya? Kalau Nabi yang punya, dia yang selesaikan. Buktinya Masjid Nabawi, siapa yang beli tanahnya? Nabi alaihissalam. Karena dia punya duitnya. Tapi ketika itu dia tidak punya duit, tentu diumumkan kepada yang sanggup. Seperti dalam hadis setelah ini nanti. Sabar. Ya sabar nanti. Seperti yang tersebut dalam hadis. Jadi hanya terpaksa diumumkan kepada yang lain. Ya. Begitu tidak boleh. Itu namanya. Ini memang mohon maaf ya, kalau menuntut ilmu itu memang menghabiskan dana, bukan mencari dana. Bukan ada kesempatan, banyak kesempatan. Kalau mau sana banyaknya. Sekali musim haji cincin $3,000 sana. Cuman tadilah sang lain aja ndak wakojo GPT, ndak aja sembrono ilmu apalagi dipotong waktu untuk mencari kehidupan. Aja itu terpaksa tu bercita, tu pandainya. Lama coba je sampai di sikunya untuk jadi orang kaya. Lama coba bang 5 kali.
comel-comel. Comel-comel. Mana cair? Banyak dia. Nah, cuman itulah Allah belum mengizinkan. Ya, semoga Allah satu saat nantinya tengok di kitab berani gagal 9 kali maksimal gagal dan 5 liampek percobaan lain. Doanya lah. Mana tentu di nang kali nang kadang sok dia kan. Kalau lah jadi tu sok yang salah kan. Teleponnya langsung set dia. Aman. Nah, cuma kalau gini terbazut cito kan dia. Baik, saya cukup sampai di sini dulu ya. Kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya bahwa kita mesti bisa menjadi ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan apa? Yakin dan sabar plus ilmu. Supaya tidak tersesatkan orang. Coba ikuti orang dalam kesesatan itu dosa. Tapi ikuti Allah dan kebaikan itu takwa. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.